Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ini, kita akan melanjutkan belajar mengenai himpunan. Langsung saja, kita akan membahas soal pada pertemuan sebelumnya. Soal yang pertama, kita disuruh menentukan pernyataan mana yang merupakan himpunan dan pernyataan mana yang bukan termasuk himpunan. Langsung ke pertanyaan pertama. Kumpulan binatang berkaki dua, himpunan atau bukan? Jawabannya himpunan. Kenapa? Karena mempunyai ciri yang jelas, yaitu berkaki dua. Yang ke B, kumpulan siswa yang cerdas, himpunan atau bukan? Jawabannya bukan himpunan. Kenapa? Karena tidak mempunyai ciri yang jelas. Cerdas itu bukan ciri yang jelas, karena masing-masing orang mempunyai penilaian tentang kecerdasan. Sekarang yang pernyataan ketiga, kumpulan buku yang tebal, himpunan atau bukan? Jawabannya bukan himpunan. Kenapa? Karena tebalnya itu masih belum jelas berapa tebalnya. Yang keempat, kumpulan siswa yang tingginya di atas 160 cm, himpunan atau bukan? Jawabannya himpunan. Kenapa? Karena ciri-cirinya jelas, yaitu 160 cm atau di atas 160 cm. Kumpulan lukisan yang indah, himpunan atau bukan? Jawabannya dia bukan himpunan. Kenapa? Karena indah ini bukan ciri-ciri yang jelas dan pasti. Oke, itu ya tentang bagaimana cara membedakan mana pernyataan yang himpunan dan mana yang bukan himpunan. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 tentang penyajian himpunan. Di soal ini, kita disuruh menuliskan anggota-anggota dari suatu himpunan. Yang pertama, langsung kita jawab. A, himpunan A adalah bilangan asli yang kurang dari 10. Ini berarti penyajian dengan menggunakan sifatnya. Nah, kita sebutkan anggota-anggotanya. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Jadi kalau asli dimulai dari angka 1, kalau cacah dimulai dari angka 0. Maka kita sebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 karena kurang dari 10 sifatnya. Yang kedua, himpunan B anggotanya adalah bilangan ganjil positif yang kurang dari 16. Nah, B ganjil. Nah, kita sebutkan ganjil positif yang kurang dari 16. Berarti 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Berikutnya bilangan prima yang genap. Nah, bilangan prima itu apa? Bilangan yang hanya punya dua faktor, yaitu bilangan itu sendiri dan angka 1. Ada 2, 3, 5, 7, 11, 13 itu contoh-contoh bilangan prima. Nah, di sini syaratnya harus genap. Yang genap satu-satunya yaitu 2. Maka jawabannya 2. Yang D. Ini menggunakan notasi penyajiannya. Lalu kita menjawabnya dengan menuliskan anggota-anggotanya. Cara membacanya adalah himpunan D, anggotanya adalah X, di mana atau sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 9. Nah, kurang dari sama dengan ya, ada tanda stripnya, dan bilangan asli. Maka kita sebutkan, bilangan asli kurang dari sama dengan 9. Ada 1 sampai 9 kita tuliskan semua, karena ada tanda sama dengannya. Berarti batasnya ikut ditulis. Yang E, ini juga menggunakan notasi, cara membacanya adalah himpunan E adalah X. Sedemikian hingga X lebih dari negatif 3, kurang dari sama dengan 12, dan X bilangan bulat. Ingat, bilangan bulat berarti dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Tapi di sini ada syaratnya, lebih dari negatif 3, kurang dari sama dengan 12, maka kita sebutkan dimulai dari negatif 2. Lebih dari negatif 3 berarti negatif 2, sampai negatif 1, 0, 1, 2, 3, kita sebutkan sampai 12-nya ikut. Kenapa? Karena ada tanda sama dengan. Nah, negatif 3-nya tidak ikut, karena di sini tidak ada tanda sama dengan ini. Ini artinya sama dengan ya. Kalau ada tanda sama dengan, negatifnya ikut. Negatif 3-nya ikut. Kalau tidak ada, berarti dimulai dari
yang lebih besar atau setelahnya. Oke, kita lanjut ke yang F. Himpunan F adalah X, di mana X kurang dari 10 dan X anggota bilangan cacah. Ingat ya, kemarin ini anggota. Lalu penulisannya harus kurang kerawal. F tadi apa? F bilangan cacah, berarti dimulai dari angka 0. Kita sebutkan 0 sampai 9. 10-nya tidak ikut karena tidak ada tanda sama dengan di sini. Himpunan F anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu pembahasan soalnya. Kita lanjutkan berlatih lagi mengenai penyajian himpunan. Di sini ada tabel yang kosong. Tabel pertama kita disuruh ini, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Tabel kedua, dinyatakan dengan menuliskan sifat keanggotaannya. Yang ketiga, dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan atau dengan notasi, ini dengan sifat, ini dengan enumerasi atau menyebutkan anggotanya. Nah, di sini yang terisi adalah P. Himpunan P adalah bilangan asli yang kurang dari 10. Kita sebutkan dulu anggotanya, berarti kalau bilangan asli berarti dimulai dari angka 1. Maka P sama dengan 1 sampai angka 9, karena kurang dari 10, berarti 10-nya tidak ikut. Bagaimana dengan menyatakannya dalam bentuk notasi? Kita tulis P sama dengan, ada kurung kurawal, anggotanya adalah X, demikian hingga X kurang dari 10 kan? Nah, ini kurang dari 10, dan X anggota bilangan asli. Gampang kan? Nah, sekarang kita lanjut soal yang nomor 2. Di sini yang sudah terisi adalah dengan menyebutkan anggotanya. K itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ini angka apa? Ganjil. Bukan, kan di sini ada 2-nya. Genap, di sini ada 3, ini ganjil semua. Ini adalah bilangan prima. Maka dengan menyebutkan sifatnya adalah himpunan K, anggotanya adalah bilangan prima, kurang dari sama dengan 13, karena 13-nya ikut. Jadi bukan hanya kurang dari, tapi kurang dari sama dengan. Lanjut, maka notasinya adalah kita tulis himpunan K, anggotanya adalah X. Sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 13. Karena 13-nya ikut ditulis, maka batasnya kita menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Ada tanda sama dengannya ya di bawah 13 dan X anggota bilangan prima. Lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini yang diketahui adalah pada notasi atau himpunan yang disajikan dalam bentuk notasi. Himpunan L anggotanya adalah X. X lebih dari negatif 5. X kurang dari sama dengan 4. X bilangan bulat. Kalau bilangan bulat berarti koma-komanya tidak usah ditulis ya. Kita tulis X lebih dari negatif 5. Berarti ada negatif 4 ya. Negatif 5-nya tidak ikut ditulis. Karena tidak ada tanda sama dengan di sini. Berarti negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. 4-nya kita ikut tulis karena ada tanda sama dengan di sini. Kalau sudah mengisi bagian menyebutkan anggotanya, kita lanjutkan ke menuliskan sifat anggotanya. Bagaimana caranya? Karena dia himpunan L, berarti himpunan L adalah himpunan yang anggotanya bilangan bulat kurang dari sama dengan 4, ya kan? Kurang dari sama dengan 4, lebih dari sama dengan negatif 5. Kurang dari sama dengan 4, lebih dari negatif 5. Atau bisa juga sih dibalik, bilangan bulat lebih dari negatif 5, kurang dari sama dengan 4. Itu boleh-boleh saja. Yang penting nanti artinya sama. Artinya adalah anggotanya adalah negatif 4 sampai 4. Lanjut ke nomor 4. Pembahasan nomor 4. Kolom yang terisi adalah kolom yang kedua. Itu tabel yang kedua, yaitu mengenai sifatnya. Bilangan asli ganjil yang kurang dari 16. Mari kita sebutkan asli ganjil, berarti ganjil ya,
Kita fokus ke ganjilnya. Ganjil dimulai dari angka 1, 3, 5, 6 genap, maka langsung ke 7, 8 juga genap, langsung ke 9, 9, 10 genap, 11 ganjil, 12 genap, 13 ganjil, 14 genap, 15 ganjil. Maka anggotanya adalah ini, ada 1, 3, 5, 7, sampai 15 ini ya. Nah, bagaimana notasi pembentuk himpunannya? Himpunan M, anggotanya adalah X. Sedemikian hingga X kurang dari 16. Dan X anggota bilangan asli ganjil. Kan kita bisa lihat dari sini. Bilangan asli ganjil. Gampang kan? Soal yang terakhir. Kita punya ini, himpunan N, anggotanya adalah X. Di mana atas demikian hingga X lebih dari 3, X kurang dari sama dengan 12. X anggota bilangan asli. Kita sebutkan yuk, lebih dari 3, kurang dari sama dengan 12. Berarti kita mulai dari angka berapa? Jawabannya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-nya ikut ya, karena ada tanda sama dengan. 3-nya tidak ikut, karena tidak ada tanda sama dengan di sini. Maka dimulai dari angka 4. 12-nya ikut karena ada tanda sama dengan. Bagaimana dengan sifat anggotanya? Nah, sifat anggotanya adalah bilangan asli. Kita sebutkan bilangan apa? Baru syaratnya. Lebih dari 3 dan kurang dari sama dengan 12. Oke, sekian dari Pak Andi. Semoga kalian bisa memahami. Dan jangan lupa catatannya itu dikumpulkan ke Google Classroom ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.